Zakat itu pembersihan ya, daripada harta-harta kita. Masa ada mau dibersihkan ya, pembersihan daripada harta kita ya, jangan tidak dikeluarkan ya. Kemudian kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau sudah sampai waktu mengeluarkan zakatnya, nisabnya sudah sampai, temponya setahun dah sampai, nah kalau tidak dikeluarkan umpama binasa, harta itu wajib ganti ya, wajib diganti. Sampai dah waktu mengeluarkan zakat tidak dikeluarkan, nah akhirnya dibongkar maling rumah ya, atau harta itu dicuri orang. Kalau sampai waktunya mesti diganti ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina, khususan ila hadratil muallif wa masyayikhihi wa walidai syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan naqdan wat tijarah war rikas wal ma'dan wal mu'asyarat. Adapun bermula zakat, maka zakat itu adalah yang keempat daripada rukun-rukun Islam. Sebahagian kitab membilangkan zakat rukun yang ketiga. Ada kitab juga yang mengatakan rukun yang keempat ya. Tapi yang jelas zakat adalah bagian daripada rukun Islam yang 5. Kalau kitab kita ini yang keempat, yang ketiganya kemarin sudah puasa ya. Jadi zakat adalah rukun Islam yang keempat. Maka wajib atas tiap orang Islam mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati. Jadi setiap orang Islam mesti wajib mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati. Apakah harta yang wajib dizakati? Yang pertama, na'am. Na'am itu adalah hewan ternak. Ya, hewan ternak.
Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Hewan ternak yang wajib zakat itu adalah unta, sapi, dan kambing. Waktu sati zakatu bin na'am li kathrati ni'amillahi ta'ala fiha. Dikhususkan zakat dengan hewan ternak karena banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada hewan ternak itu. Jadi banyak nikmat Tuhan itu terletak pada hewan ternak, ya. Jadi harta yang wajib dizakati yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu pertama unta, sapi, atau kerbau. Kerbau masuk di dalam kategori sapi. Kemudian kambing. Nah itu. Wan naqdan, wajib juga harta yang diwajib zakat adalah ya naqdan, adalah emas dan perak. Sepakat ulama uang kertas sama dengan zakat emas dan perak. Ya, uang kertas disamakan dengan zakat emas dan perak. Kemudian harta dagangan, kemudian harta rikas, ya. Harta rikas itu adalah harta yang disimpan di dalam tanah pada masa jahiliyah. Ya, tidak ada lagi sekarang kita rikas, ya. Wal ma'dan, hasil tambang, ya, hasil tambang orang dulang emas, ya, wajib juga dizakati. Wal muasyarat, muasyarat itu yang 1/10 itu muasyarat wajib dizakati. Wahiyal hubub wassimar, yang 1/10 itu adalah ya biji-bijian dan buah-buahan. Ya, biji-bijian, buah-buahan itu namanya muasyarat namanya. Nah, wa yustaratul haulu laha, disyaratkan akan sahaul. Sahaul itu sampai setahun. Laha bagi na'am itu hewan ternak itu disyaratkan zakatnya harus sampai sahaul, ya, sampai setahun. Wa kadzalika yustaratu lin nuqud wat tijarah, begitu pula disyaratkan sampai setahun zakat emas perak atau uang kertas dan zakat dagangan. Nah, ya, diwajibkan sampai dikeluarkan zakat itu syaratnya sahaul setahun. Ya, setahun. Sahaul itu ya setahun. Jadi binatang ternak, ya, binatang ternak apa tadi namanya, emas dan perak, harta dagangan itu syarat mengeluarkannya, syarat wajibnya sampai sahaul atau setahun. Wa yustaratu fi hadzal anwa'i an-nisabu aidan, disyaratkan pula pada macam-macam zakat itu, zakat binatang ternak, ya, kemudian emas perak dan dagangan, di samping disyaratkan sahaul, disyaratkan juga wajibnya itu sampai senisab, ya, sampai senisab. Nisab itu batas harta wajib dikeluarkan, itu namanya nisab. Jadi hewan ternak itu di samping sahaul sampai juga nisabnya. Kalau kambing berapa, 40, ya, 1 ekor zakat kambingnya, ya, nanti 121 lagi dan seterusnya. Ya, wajib nisabnya.
wa wajibun naqdain wa tijarah rubu'ul usyur, dan wajib zakat emas dan perak dan harta dagangan yaitu rubu'ul usyur, ya 1/4 daripada 1/10. Nah, nisabnya ya. Jadi zakat emas perak dagangan sama juga tuh uang kertas, zakatnya adalah rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur 1/4 daripada 1/10. Ya, kalau 1.000.000 itu 1/10-nya berapa? 100 ya. Nanti 100 itu 1/4-nya lagi. Itu namanya rubu'ul usyur namanya. 1/4 dari 1/10 itu berarti 1 juta. Ya, 1/10-nya 100, baru 1/4 lagi 25 ya. Nah, itulah. Nah, kalau nisab batas wajib zakatnya emas, kalau emas itu ukuran dalam kitab-kitab fikih itu 20 miskal. 20 miskal itu kalau kita dimayamkan itu kurang lebih 27,5 mayam. 27,5 mayam ya. Kalau kita ini kan tahunya mayam, tidak ada miskal ya. Kalau digeramkan ya kurang lebih 80 gram emas lah, 80 gram emas. Nah ya, nah, itu nisab batas ya wajib dikeluarkan zakat. Kalau lebih rendah daripada itu bagus, ihtiyat namanya. Pokoknya 20 mayam emas dah zakat tijar, baguslah ya. Nah, bagus ya. Duit pun hitung juga nilaian itu. Kalau punya uang kertas hitung berapa senilai uang 27 mayam itu. Keluarkanlah ya rubu'ul usyurnya 1/4 daripada 1/10. Kalau 1.000.000 hitungannya selawi ribu ya, selawi ribu 2 juta berapa? 50. Nah, kalau punya duit ada 100 berarti 2,5 juta berarti. Nah, ya 2 juta setengah. Banyak dah tuh. Banyak 100 juta lah daripada 2,5 juta. Ya insyaallah tidak banyak lah, kalau ya tergantung keimanan masing-masing. Ya, tidak banyak dimintai haknya, itu tidak banyak, cuma 2,5% rubu'ul usyur itu. Zakat ini kalau dikeluarkan nanti datang pada hari kiamat, dia cahaya yang menuntun orang yang mengeluarkan zakat itu masuk ke dalam surga. Tapi kalau zakat itu tidak dikeluarkan, maka nanti dikalungkan di lehernya kalung dari api neraka yang nyeret dia masuk ke dalam neraka. Ya, nah, ya. Zakat itu pembersihan ya, daripada harta-harta kita. Masa ada mau dibersihkan ya, pembersihan daripada harta kita ya, jangan tidak dikeluarkan ya. Kemudian kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau sudah sampai waktu mengeluarkan zakatnya, nisabnya sudah sampai, temponya setahun dah sampai. Nah, kalau tidak dikeluarkan, umpama binasa, harta itu wajib ganti. Ya, wajib diganti. Sampai dah waktu mengeluarkan zakat, dah dikeluarkan, nah akhirnya dibongkar maling rumah, ya, atau harta itu dicuri orang. Kalau sampai waktunya mesti diganti. Ya. Jadi dikeluarkan zakatnya kalau emas perak, uang kertas tadi berapa? Rubu'ul usyur. Kalau perak itu nisabnya 200 dirham kurang lebih ya,
kurang lebih pula ukuran 550 gram perak kalau perak. Nah, ya. Tanyailah di tukang emas itu berapa duitnya segitu tuh. Ya. Wa wajibul hububi wathimari allati suqiyat bi mu'natin nisful usur wa bi ghairil mu'nati al usur. Kemudian lagi wajib zakat pada biji-bijian. Ya, wajib zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Kalau dia pemeliharaannya ya dengan menggunakan apa namanya biaya. Ya, kalau orang nanam padi gitu. Nanam padi pemeliharaannya pakai biaya. Pakai ongkos. Nah, pakai ongkos itu wajib zakatnya dikeluarkan nisful usur. Nisful usur itu separuh daripada 1/10. Separuh daripada 1/10 berarti ya 1/20 berarti itu. 1/20 sama dengan 5%. Nah, 5%. Wa bi ghairil mu'nah al usur. Kalau dia tidak pakai biaya di tempat kita nih, kalau orang padi tidak biaya, tidak kayak orang di Jawa tuh airnya tuh pakai biaya. Kita nih memang semata-mata nunggu air hujan pemeliharaannya. Nah, kalau tidak pakai biaya itu dikeluarkan zakatnya 1/10. Nah, 1/10 atau 10%. Kalau pakai biaya itu mengeluarkannya 1/20 atau 5%. Nah, 5%. Ya, 5%. Jadi kalau nanam padi itu umpamanya ada 100 kaleng itu berarti 10%-nya 10 dikeluarkan. Nah, kalau ya memeliharanya itu tidak pakai biaya. Kalau pakai biaya berarti 5 kaleng berarti. Nah, ya. Kalau sama gimana? Ya, sama banyaknya. Pemeliharaannya tuh antara ya menunggu air, semata-mata nunggu air hujan dengan biayanya, dengan pakai biaya sama, tidak ada sepenuhnya. Nah, sepenuhnya itu ya dikeluarkan berapa tuh? Kalau 10 kaleng tadi kalau tidak pakai biaya. Kalau sama pakai biaya dengan tidak biaya jadinya 7,5 berarti 7,5 kaleng. Nah, ya 7,5 kaleng. Kalau buah-buahan itu tidak wajib zakat kecuali hanya buah anggur dan buah korma. Ya, buah-buahan yang wajib zakat hanya buah anggur dan buah korma. Tidak ada di tempat kita ini ya, tidak ada di tempat kita tuh. Ya, kalau buah-buahan yang wajib zakat hanya buah anggur dan buah korma. Jadi hubub itu ada buah-buahan, anggur dan kurma. Wala takunu illa fi syai'in samaratin nakhli wa samaratil karmi. Yang wajib buah-buahan itu 2 macam aja. Selain yang 2 tidak, yaitu buah anggur dan buah kurma. Wa huma afdalus thimar. 2 buah-buahan ini, kurma dan anggur ini adalah seabdal daripada buah-buahan. Wallahu alam, orang bilang kan ya, wallahu alam entah di mana anunya itu ya, punya sawit kalau panen langsung dikeluarkan sawitnya, ya punya pinang kalau panen langsung dikeluarkan zakat pinangnya. Wallahu alam itu ya, tanya aja yang nanya, yang bilang tuh ya. Kalau di dalam kitab kita ini ya, selain daripada anggur dan kurma tidak wajib. Lain halnya nanti kalau sawitnya banyak
dikumpulkan sampai setahun. Nah itu nanti masuklah dia zakat emas tadi itu, atau zakat harta, zakat uang kertas tadi. Kalau yang zakat biji-bijian dengan anggur ini begitu panen langsunglah dikeluarkan zakatnya, ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal aid wa lailatihi. Kemudian lagi zakat fitrah, zakat diri ini. Zakat fitrah adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam yang merdeka. Nah, fala fitrata ala kafirin asliyin, tidak wajib zakat fitrah itu atas orang kafir asli, ya, kafir asli tidak wajib zakat. Ya, kalau orang murtad itu, ya itu lain kafir asli itu. Maka kalau dia murtad kembali lagi Islam, nanti wajib dibayari, dia diqadai. Nah, jadi yang kafir asli yang tidak wajib zakat. Ya, jadi zakat fitrah itu diwajibkan bagi tiap-tiap orang Islam, ya, bagi tiap-tiap orang Islam. Nah, tidak wajib atas orang kafir. Syaratnya wajib zakat fitrah itu dengan memperdapati satu bagian daripada juz'u Ramadan dan juz'u bulan Syawal. Ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Nah, wajib zakat. Ya, wajibnya itu pada malam hari raya dan hari rayanya, yaumal aid wa lailatihi, pada hari raya dan malamnya. Ya, bila ada lebih harta kita pada malam hari raya itu Idul Fitri itu ada lebih pada malam dan siangnya. Siang itu sampai tenggelam matahari, itulah tanggal 1 Syawal itu. Nah, tanggal 1 Syawal kalau ada lebih harta kita, nah ya, lebih daripada biaya hidup kita, makanan pokok kita dan makanan pokok orang yang wajib kita nafkahi pada malam hari raya Idul Fitri itu dan siangnya, nah wajib zakat. Ya, waktu zakat itu fitrah. Zakat fitrah ini wajibnya bila sudah tenggelam matahari malam tanggal 1 Syawal, malam hari raya fitrah itu baru wajibnya, ya, baru wajib zakat fitrah itu. Nah, di orang yang wajib zakat fitrah ini, ya, harus dia ketemu daripada, ya, sebagian juz'u daripada bulan Syawal itu. Kalau tidak ketemu tidak wajib zakat, harus ketemu dua-duanya. Ramadan ketemu, ya, Syawal pun ketemu. Umpamanya orang meninggal dunia, ya, orang meninggal dunia pada malam hari raya, setelah berbuka puasa dah orang berbuka puasa dah tanggal akhir Ramadan itu. Bis maghrib meninggal dunia, nggak berarti orang tuh ketemu Ramadan dan ketemu Syawal, itu wajib zakat itu tuh. Ya, pokoknya zakat ini ukurannya ketemu 2 juz'u bulan Ramadan ketemu, Syawal ketemu. Kalau satu aja ketemu, tidak ada wajib zakat. Pamanya orang ini meninggal, belum lagi berbuka akhir Ramadan meninggal dia. Nah, itu berarti tidak ketemu Syawal, walaupun besok dia nguburkannya, nanamnya, tidak ada wajib zakatnya. Ya, tidak wajib zakatnya. Ya, akhir Ramadan meninggal, dan mungkin jarang kita, apalagi kita tungkali jarang nguburkan malam tuh. Besok lah tuh bakal nguburkan, ya. Dia hidup tuh tidak ketemu bulan Syawal. Ya, kalau melahirkan, lahir ke dunia sebaliknya. Kalau lahir ke dunia sebaliknya dengan orang meninggal dunia. Kalau orang lahir ke dunia, bayi lahir itu, nah, lahirnya malam hari raya, berarti tidak ketemu Ramadan, tidak wajib zakat. Ya, nah, ya, dia lahir sudah berbuka puasa, ada orang akhir Ramadan lahir bayi itu lahirnya malam hari raya, itu tidak ketemu Ramadan,
tidak ketemu Ramadan, tidak wajib zakat ya. Nah, tidak wajib zakat. Tapi kalau dia lahir sebelum orang berbuka puasa tanggal akhir Ramadan itu, sebelum orang berbuka lahir bayi itu. Lahir bayi itu berarti Ramadan ketemu, Syawal ketemu, asal panjang umurnya sampai malam hari raya ya. Ketemu Ramadan, ketemu Syawal, wajib dikeluarkan zakatnya. Sering ini tiap tahun adalah yang terus nanya, bayi lahir malam hari raya wajib dah zakat? Tidak wajib zakat ya, tidak wajib zakat ya, karena tidak ketemu dia 2 bulan Ramadan itu tidak ketemu. Ya harus ketemu Ramadan, ketemu Syawal juga. Nah, kalau orang meninggal di malam hari raya ya wajib zakat kalau orang meninggal. Kalau bayi lahir sebaliknya, kalau lahir sebelum berbuka wajib zakat. Nah, bayi lahir setelah tenggelam matahari akhir Ramadan tidak wajib zakat. Nah, kalau lahir sebelum berbuka wajib zakat. Syaratnya panjang umurnya. Nah, sampai ketemu Syawal lagi. Ya. Jadi bila mana ada lebih orang Islam itu hartanya lebih daripada makanan pokoknya dan makanan orang yang wajib dikasihnya nafkah pada malam hari raya itu dan siangnya, nah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wahya arba'atu amdad bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa itu dikeluarkan? Yaitu 4 mud dengan mud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on. Ya, 6 on ya. Ya, 1 mud 6 on, 4 mud berarti berapa? 24 ya, 24. Jadi kita zakat 2,5 kilo itu berarti dilebihkan lah. Enggak 3 kilo bagus juga, ayolah. Nah, ya. Jadi 4 mud ya, 4 mud Nabi kita. 1 mud kira-kira 6 on ya. 6 kali 4 24. Nah. Adapun mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan zakat ya, itu zakat fitrah ini boleh ditakjil di awal Ramadan, boleh. Ya, boleh mengeluarkan zakat di awal Ramadan. Walaupun waktu wajibnya belum. Waktu wajibnya nanti tenggelam matahari akhir Ramadan itu waktu wajibnya. Cuman boleh disegerakan mulai awal Ramadan. Ya. Yang afdalnya dikeluarkan zakat itu qabla sholatil Id, sebelum sholat Id yang paling baik mengeluarkan zakatnya. Waktu yang afdal mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat Id ya, sebelum pelaksanaan sholat Id. Nah, itu yang paling afdalnya. Kalau boleh awal Ramadan sudah boleh. Nah, kalau waktu mulai wajibnya tenggelam matahari malam 1 Syawal, bis buka puasa akhir Ramadan itu kan masuk 1 Syawal, itu mulai waktu wajib mengeluarkan zakat. Baru wajib mengeluarkan zakat tenggelam matahari. Cuma boleh disegerakan di awal Ramadan. Yang utamanya, yang baiknya mengeluarkannya itu sebelum sholat Id. Makruh sesudah sholat Id. Makruh sesudah sholat Id kalau tidak ada uzur. Ya, kalau tidak ada uzur setelah sholat Id makruh. Haram mengeluarkan zakat fitrah kalau sampai tenggelam matahari tanggal 1 Syawal ya. Tapi walaupun haram tapi wajib dikeluarkan, hukumnya mengqadha. Jangan nanti mentang-mentang haram langsung lewat sama sekali ya. Yang penting dari malam tadi itu sampai tenggelam matahari ada tak harta kita tuh lebih. Kalau ada lebih harta wajib dikeluarkan zakatnya. Sampai tenggelam matahari tanggal 1 Syawal itu tidak dikeluarkan zakatnya, berdosa itu, berdosa melambatkannya itu. Tapi bukan karena haram lalu tidak keluar lagi, tidak, tetap wajib dikeluarkan. Tapi hukumnya
hukumnya mengqadha, hukumnya tidak tunai lagi. Samalah dengan sembahyang kalau sampai habis waktu sembahyang itu ya, sampai habis waktunya tidak sembahyang, tidak ada uzur. Uzur sembahyang itu dua aja ya, tertidur dengan lupa. Yang keduanya ini tidak sengaja keduanya. Ya tidak sengaja. Tidur tidak sengaja itu tidur waktu sholat belum masuk, sekali bangun habis waktu sudah. Itu namanya tidur yang tidak sengaja. Kalau tidur waktu sholat dah masuk, tidur itu sengaja tidurnya. Ya, bangunlah tadi jam 4 ya, waktu subuh belum masuk, sekali tidur lagi bangun jam 7 siang hari dah bangun sendiri, tidak orang bangunkan, tidak ada. Jadi kalau ada orang di rumah mesti berpesan bangunkan saya ya. Nah, ya, jadi kalau tidak ada yang bangunkan, nah uzur. Tapi walaupun lewat waktunya ya tetap sholat itu wajib dikerjakan, hukumnya qadha. Begitu juga lah tadi dengan zakat. Sampai sudah tenggelam matahari tanggal 1 Syawal itu haram dia melambatkan mengeluarkan zakat, itu pun kalau tidak ada uzur. Tahu kan, mengeluarkan zakat di tengah laut orangnya ya, di tengah laut sana, atau orang yang nerimanya tidak ada, ya uzur. Kalau uzur tidak apa-apa, tidak haram hukumnya ya, tidak haram. Zakat fitrah ini kata ulama kalau sembahyang itu sama dengan sujud sahwi ya, untuk menambali kekurangan pada waktu sembahyang ya. Kalau zakat fitrah menambali ya kerusakan ya dari dari pelaksanaan puasa, tapi bukan yang batal, bukan. Kalau puasanya batal tidak bisa, ini yang kurang ya, mungkin sebab mengerjakan ini, sebab mengerjakan itu, lalu puasanya tuh kurang lah pahalanya, atau pahalanya tidak ada, jadi ditambali dengan apa, zakat fitrah. Tapi tetap zakat fitrah dengan puasa itu terpisah dia, bukan persyaratan zakat fitrah itu harus puasa penuh sebulanan, tidak ya, tidaklah, cuman memang ada hubungan pahalanya tadi. Jadi kayak sembahyang itu zakat fitrah itu seperti sujud sahwi. Itu ada keterangan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ada hadis Bulughul Maram disyarahkan oleh ulama namanya Ibanatul Ahkam. Seperti itu keterangan di dalam kitab itu, zakat fitrah itu seperti sujud sahwi di dalam sembahyang. Kalau ketinggalan kunut kan sunat sujud sahwi, ketinggalan tahiyat awal sunat sujud sahwi untuk menambali kekurangan tadi itu ya, karena kunut ya tahiyat awal itu sunat abad, hampir wajib itu. Nah, jadi kalau ketinggalan sunat sujud sahwi, tidak sujud sahwi ya barang sunat, tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa kan. Nah, tidak apa-apa, cuman ya ditambali kekurangan. Begitu juga dengan dengan zakat, menambali kekurangan nilai puasa Ramadan. Apalagi kita puasa Ramadan zaman sekarang ini banyak yang merusak pahalanya ya, banyak yang merusak pahalanya dari mulut kita, dari pandangan kita. Nah, ya. Nah, jadi mengeluarkan zakat itu tadi wajibnya mulai awal masuk ya tenggelam matahari malam hari raya, itu waktu wajib sampai besok tenggelam matahari tanggal 1 Syawal ya. Itu ada hadis Nabi yang paman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah ya, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Itu di dalam kitab sama tuh, dalam kitab Bulughul Maram ada syarahnya. Itu yang mengeluarkan zakat sebelum sholat id itu pahalanya zakat yang diterima kalau dikeluarkan sesudah sholat id, sedekah daripada beberapa sedekah. Tapi bukan sedekah sunat ya, bukan sedekah sunat orang yang mengeluarkan setelah sholat id, pahalanya tidak sama seperti orang yang mengeluarkan sebelum sholat id. Bukan jadi sedekah sunat, bukan ya. Zakat itu tetaplah, zakat fitrah itu tetaplah wajib
tenggelam niat matahari tanggal 1 Syawal itu tetaplah zakat fitrah, cuman pahalanya tidak sama lagi bagi orang yang mengeluarkan sebelum sholat Id. Yang afdalnya itu ya sholat Id. Wa tajibun niyatu fil jami'. Nah, kemudian zakat itu pula wajib dikeluarkan pakai dengan niat. Wajib niat pada sekalian zakat. Ai bi anwa'il amwaliz zakawat, pada semua zakat-zakat itu mengeluarkannya wajib pakai niat. Mahallun niyah al-qalbu, tempat niat itu di dalam hati. Wajib berniat ya. Ya, tapi niat itu tidaklah waktu kita pas mengasihkan dengan orang boleh juga. Ya, nah, mengeluarkan zakat harta umpamanya, ya, mengeluarkan zakat harta, niat dalam hati, ini zakat hartaku, boleh waktu mengeluarkan itu. Atau waktu yang bagi-bagi di rumah umpamanya bagi-bagi masukkan ke amplop dalam hati, ya, nawaitu an ukhrija zakatal mali al mafrudata alayya, boleh saja aku mengeluarkan zakat harta yang difardukan atas diriku. Waktu kita bagi-bagi itu nyusun bagi-bagi yang akan dikeluarkan, bisa juga. Boleh juga pas waktu kita memberikan kepada orang yang mustahiknya, dalam hati kita, aku mengeluarkan zakat harta atau aku mengeluarkan zakat fitrah, ya. Niat itu dalam hati, itulah niat. Kalau yang dibaca itu namanya lafaz niat, namanya lafaz niat itu bagus dibaca sunat juga, bukan tidak perlu tapi hukumnya sunat, cuman tidak wajib, ya. Tidak berani mengeluarkan zakat, tidak tahu bacaannya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati, ya, itu sunat aja tuh. Dalam hati saja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, iyalah itu sudah tuh. Ya, nah, ya, dan mungkin pula tidak bisa saja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, tidak mungkin, tidak bisa ya. Ya. Makanya belajar, ya, belajar maksa-maksa antara zakat situ. Nah, di rumah pun tidak apa-apa, bolehlah mengeluarkan zakat, itu niatnya juga, tidak harus pas ngasih itu. Nah, ya. Jadi wajib semua zakat itu berniat mengeluarkannya, bahkan karena semua ibadah itu mesti pakai niat, ya. Nah, pakai niat semua ibadah, termasuklah adalah ibadah zakat, ya, wajib dikeluarkan pakai niat. Wa yuhrafa zakat wal fitratu illa ila hurrin muslimin muttasifun bisadaqatin bisifati ahadil asnamis samaniyati. Ya, cukuplah, wallahu alam bissawab.